Assalamualaikum, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SKD Kelompok IPS 11 akan mempresentasikan studi proyek kami mengenai skenario yang kami dapatkan pada IPE kedua kali ini. Bisa di next. Baik, ini merupakan anggota dari kelompok 11 IPE sebagai berikut. Bisa di next. Adapun skenario yang mendasari pembuatan studi proyek kami dapat dilihat pada layar. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Mutiara Wika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 205 dari PSS KPD. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai istilah sulit, yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif sendiri merupakan penyakit di mana organ atau jaringan terkait yang keadaannya itu terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Contohnya ada diabetes, ada juga penyakit kardiovaskular. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramana Kumala Putra dari Farmasi akan menjelaskan terkait hendaya fisik. Hendaya fisik merupakan ketidakmampuan secara fisik untuk melakukan gerak sehingga seseorang tersebut akan kesulitan dalam mobilisasi atau melakukan pekerjaan. Hendaya fisik menyebabkan pasien memerlukan pelayanan khusus, pelatihan dengan pola tertentu, peralatan yang sesuai, serta fasilitas pendukung lainnya. Hendaya fisik juga dapat disertai dengan hendaya lainnya seperti perkembangan fungsional, kemudian kesulitan belajar, dan gangguan emosional. Ada BMKG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mempunyai status sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BMKG memiliki beberapa tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BMKG dikoordinasikan oleh menteri yang berhubungan di bidang perhubungan. Selanjutnya ada bagian D, yaitu depresi. Depresi atau yang sering disebut juga depresi mayor merupakan gangguan mental yang mempengaruhi suasana hati atau perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Seseorang yang mengalami depresi cenderung merasakan perasaan sedih yang terdalam dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Selanjutnya ada bagian E, yaitu kecemasan. Gangguan kecemasan ada gangguan panik, OCD, dan gangguan trauma serta PTSD. Lalu yang terakhir yaitu bagian F, gangguan tidur. Gangguan tidur ada dua jenis, yaitu insomnia atau kurang kualitas tidur serta kesulitan memulai tidur sehingga tidur tidak dapat menyegarkan, dan hipersomnia yaitu kelebihan tidur. Perkenalkan, saya Nilu Putri Delia dengan 3 digit NIM terakhir 060 dari PSS KPD. Selanjutnya yaitu ada step 2, yaitu pernyataan masalah. Dari diskusi yang telah kami lakukan, ada beberapa poin penting yang menjadi akar masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan pada korban. Yang kedua, bagaimana persiapan tim kesehatan jika berada pada kondisi siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Yang ketiga, bagaimana penanganan kekurangan gizi dan diare pada balita di lokasi pengungsian. Dan yang keempat, apa intervensi yang bisa diberikan masing-masing tenaga kesehatan. Dan selanjutnya yaitu step 3, brainstorming. Yang pertama, yaitu kecemasan yang dirasakan oleh korban pasca bencana bisa saja terjadi dan bisa disebabkan oleh, yang pertama, ada pengungsi, bisa jadi akibat rasa takut, panik, atau trauma yang dialami pasca bencana. Dan yang kedua, tim yang ditugaskan dalam penanggulangan bencana perlu membentuk susunan keanggotaan sebelum mengatur bahan dan dana yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. 2. Persiapan tim kesehatan jika terjadi bencana sesuai dengan kondisinya. Pada siaga 1, tim kesehatan bisa membantu memastikan masyarakat sudah mengikuti peringatan yang diberikan oleh tim SAR yang bertugas. Pada siaga 2, tim kesehatan dapat membantu evakuasi yang dilakukan dan menyediakan peralatan atau persediaan baik itu medis maupun non-medis. Pada siaga 3, tenaga kesehatan akan membantu masyarakat di pengungsian dan memastikan keperluan sehari-hari maupun pendukung medis yang diperlukan. Adapun penanganan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan gizi dan diare pada balita di lokasi pengungsian yaitu dengan memprioritaskan pemberian asupan makanan guna pertumbuhan dan perkembangan balita, menyediakan bilik-bilik menyusui, dan pemberian makanan pendamping ASI. Lalu intervensi yang bisa dilakukan oleh masing-masing profesi tenaga kesehatan untuk menghadapi masalah pada skenario yaitu pada tenaga kesehatan masyarakat dapat memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada pengungsi untuk melakukan gerakan hidup sehat dan berusaha menjalin komunikasi yang baik satu sama lain untuk meringankan beban pikiran. Kedokteran gigi, masalah yang dapat diberikan intervensi selain pemberian pelayanan kesehatan secara umum karena latar belakang ilmu kesehatan, yaitu berkaitan dengan masalah gigi dan mulut, di mana pada kondisi yang dialami oleh korban gunung meletus seperti yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman sebelumnya, ada kepanikan, kecemasan yang dialami korban dapat memicu perubahan perilaku. Misalkan saat panik, seorang menjadi lupa atau tidak sadar dengan kondisi tubuhnya
sehingga perawatan terhadap dirinya penting untuk tetap dilakukan dan harus tepat, tidak boleh terganggu. Selanjutnya adalah intervensi oleh tenaga psikologi. Tenaga psikologi memiliki peran penting terutama untuk mengatasi masalah kesehatan mental atau psikis pada korban seperti rasa cemas dan juga depresi. Tindakan yang diberikan berupa psychological first aid, yaitu berupa dukungan sosial, emosional, dan juga praktis. Selanjutnya adalah intervensi oleh tenaga keperawatan. Perawat memiliki peran penting dalam mengevaluasi kebutuhan kesehatan harian dan berkoordinasi dengan farmasi terkait ketersediaan obat. Selain itu, pada fase post-impact, perawat juga dapat membantu korban untuk kembali hidup normal melalui proses konsultasi atau edukasi. Nama saya Pandika Deputri Rahayu Hayani dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. Berdasarkan kasus, dapat diketahui bahwa bencana gunung meletus ini telah memberikan dampak di berbagai segi kehidupan, termasuk segi psikologis korban, di mana dapat kita ketahui bahwa bencana ini dapat memberikan kecemasan yang berlebihan atau yang sering juga kita kenal dengan PTSD atau Post Traumatic Syndrome. Sebagai tenaga medis, kita harus mengetahui penanganan pertama dari PTSD yaitu berupa PFA atau Psychologic First Aid, di mana penanganan ini merupakan suatu penanganan awal berupa support mental dan emosional yang nantinya akan disesuaikan juga per individu karena bantuan tersebut akan tentunya berbeda pada setiap individu. Peran tenaga kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, sangatlah penting dalam penanggulangan bencana. Tenaga kesehatan masyarakat berfungsi untuk mencegah pertambahan atau menurunkan tingkat kematian dan jatuhnya korban saat bencana. Persiapan yang dilakukan tenaga kesehatan masyarakat yaitu dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya, mengikuti dan aktif terlibat dalam berbagai dinas pemerintah, organisasi lingkungan, palang merah nasional maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi bencana kepada masyarakat, serta terlibat dalam program promosi kesehatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Baik, perkenalkan saya Luputu Ayu Puspasari dengan NIM akhir 060 dari program studi sarjana keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian step 6 sampai 7, di mana yang pertama apa perbedaan depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Yang pertama, depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan adanya gangguan perasaan atau mood, kehilangan minat atau kesenangan terhadap sesuatu, kemudian munculnya perasaan bersalah atau harga diri rendah, sulit tidur, terdapat penurunan nafsu makan, kemudian memiliki energi yang rendah dan konsentrasi yang buruk. Di mana kesedihan dan penolakan ini merupakan gejala emosional yang paling menonjol dalam gangguan depresi. Ini menurut Chow 2017. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan melanjutkan tentang kecemasan atau anxiety, di mana kecemasan itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari dalam ataupun dari luar tubuh. Dan ketegangan ini dorongan-dorongannya dikuasai oleh saraf otonom. Pendekatan eksistensial mengungkapkan bahwa ada 2 jenis anxiety, yaitu normal dan neurotic anxiety. Perkenalkan, saya Christian Sumadi dengan NIM 2255115. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan tidur. Sulit tidur atau insomnia adalah gangguan tidur berulang, sangat sulit untuk tidur dan juga tidak bisa tidur nyenyak ataupun keduanya. Bahkan kondisi ini bisa menyebabkan terbangun tengah malam dan juga tidak bisa kembali untuk tidur. Berdasarkan lama terjadinya, insomnia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada insomnia transien yang bersifat sementara, insomnia jangka pendek yang dapat berlangsung selama beberapa minggu, dan juga insomnia kronis yang dapat diderita selama lebih dari 4 minggu. Terdapat 3 jenis gangguan insomnia, yaitu susah tidur atau sleep onset insomnia, selalu terbangun di tengah malam atau sleep maintenance insomnia, dan juga selalu bangun jauh lebih cepat daripada yang diinginkan atau early awakening insomnia. Yang akan mengatur bahan dan dana yang dibutuhkan adalah tim yang ditugaskan, di mana tim yang ditugaskan ini sendiri nantinya akan membentuk suatu keanggotaan ataupun struktur organisasi dan juga pemenuhan kebutuhan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian nantinya akan ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan, yaitu seperti planning, organizing, manifesting, dan juga controlling. Baik, perkenalkan saya Oka dari PSSKPD. Izin melanjutkan untuk penjelasan dari teman saya untuk episode yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara berkoordinasi dan kolaborasi yang baik antar profesi. Baik, di sini menurut Panulang itu ada 4 cara tentang bagaimana cara koordinasi dan kolaborasi yang baik antar profesi. Yang pertama, mengadakan pertemuan resmi antar profesi. Kedua, mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu membuat buku pedoman yang berisi tentang arahan-arahan dalamnya. Kemudian yang keempat, pemimpin itu melakukan pertemuan untuk membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan antar profesi agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik, mungkin sekian. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan dari SKD kami. Dan ya, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 11. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.